Review jujur, semua cushions yang gue punya, ini udah gue urutin dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oke, gue akan langsung battle dari yang paling mahal dulu. Nah, kalau kalian nyari sebenarnya yang buat daily cushions dan dipakai bener-bener bikin kulit lo kayak terawat dan terjaga, feelsnya agak-agak kayak luxury, tapi semua produk ini di bawah 200 ribu ya BTW. Bisa kalian pakai si Insta Perfect yang Airy Brush ini. Menurut gue ini juga hasilnya bagus banget di kulit, nggak clogging ataupun masalah apapun di kulit lo. Kalian nyari yang paling coverage dari 12 produk yang ada adalah MOP. Dia tuh bener-bener hasilnya demi matte yang ngebuat kulit kalian tuh kayak bener-bener nggak ada imperfectionsnya, bener-bener unbothered banget sesuai dengan tagline-nya. Cuman menurut gue shades-nya dia agak-agak off. Nah, yang paling gue suka shades-nya sebenarnya adalah Skintific yang Petal ini. Dia tuh bagus banget shades-nya. Tapi dia tuh kedua coverage setelah MOP. Sayang ya, dia tuh super clogging dan bikin kulit gue nggak bisa nafas sehingga berjerawat. Overall ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bawah 150 ribuan ada 4 produk ini. Ini 2 dari Wardah, 1 Emina dan 1 lagi BYS. Kalau kalian mau pakai daily, kedua produk ini adalah best produk daily dengan harga yang paling worth it menurut gue. Ada di Emina, dia tuh bener-bener ngasih kulit kalian efeknya tuh kayak bener-bener your skin but better banget, ringan, dan di kulit gue dia tuh matte-nya cantik gitu loh. Jadi kayak ngasih efek kulit yang velvet hat gitu. Nah, kalau BYS enak juga dipakai buat daily, dia bener-bener ringan. Terutama kalau kalian mbak-mbak kantoran yang pengen hasil kayak efek-efek glowy gitu, bisa pakai si BYS tanpa ngebuat kulit kalian tuh kelihatan kayak berminyak atau oily. Nah, ini menurut gue bisa dipakai kayak buat daily juga, tapi juga bisa dipakai buat event. Jadi kalau kalian nyari cushions yang multifungsi, bisa kedua produk ini. Dia tuh lebih ke light to medium coverage, jadi super aman banget dan oil controlnya juga bagus banget. Kekurangannya produk ini cuman kemasannya tuh super bulky. Dan shades-nya dia tuh nggak konsisten. Jadi kalau kamu coba produk-produk Wardah, itu juga salah satu keluhan aku ke produk-produk cushions Wardah. Yang satu shades-nya 22 natural, yang satu 32 natural. Jadi menurut gue kayak perbedaannya lumayan jauh di kulit gue. Kalau aja gue nggak nyobain tester produknya secara offline, gue pasti akan salah beli shades. Agak ada perbedaan. Kalau yang ini tuh memang dia jadinya lebih matte dan blurring efeknya lumayan. Tapi kalau yang ini tuh jadinya lebih kayak glow dan ngasih efek kulit yang healthy glow gitu. Tapi kalau di antara kedua produk ini, gue bakal lebih suka Emina di kulit gue karena dia tuh bener-bener ngasih kulit efek kayak natural skin but better banget yang kayak sehat. Untuk cushion di bawah 100 ribuan ada 5 produk ini dan ini sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau hasil yang matte kalian bisa dapat dari 3 produk ini, tapi kalau kalian mau yang glowing bisa dapat yang ini. Nah, untuk yang paling best sebenarnya menurut gue ada di Sada sama Stigutha untuk masing-masing kategori. Kalau Sada ini bisa awet tahan lama seharian, dia light to medium coverage, tapi mediumnya tuh bisa di bulk sampai full coverage. Jadi menurut gue kayak bener-bener kayak sesuaikan aja sama kebutuhan kalian sendiri gimana. Kalau untuk Pixi, dia tuh sebenarnya bagus juga, glowing, healthy, tapi menurut gue dia tuh nggak bisa tahan di berbagai cuaca dan kondisi gitu. Jadi masih kayak kalau kalian indoor seharian masih oke banget buat si Pixi. Produk ini menurut gue ini yang lagi gue pakai tuh Glow Soapy. Menurut gue ini adalah yang paling oke, tapi kalau dari kalian lihat texture kulit gue tuh bener-bener kelihatan jelas banget. Dan menurut gue dia tuh langsung ke medium coverage. Jadi kalau kalian butuh yang light atau dipakai sehari-hari, menurut gue ini tuh kurang. Nah, kalau untuk yang pakai sehari-hari, yang paling gue favoritin adalah si Gute. Dia itu tuh bagus banget, tapi jangan bandingin sama Gute yang lama ya. Dan katanya sih kalau orang yang pakai kulitnya selain oily, dia tuh nggak masuk atau nggak cocok karena ngebuat kulitnya tuh jadi kayak kusem. Padahal kalau di kulit oily, justru oil controlnya bisa bikin kulit kalian makin glow atau makin kayak healthy matte gitu. Jadi kayak second tier after Emina gitu. Nah, kalau Implora menurut gue itu dia bagus buat daily juga, tapi menurut gue hasilnya so-so. Tahan lama iya, tapi nggak yang bener-bener tahan seharian, nggak yang menurut gue tortureable gitu di kulit. Dan dia tuh masih kayak ada efek kulitnya tuh jadi kayak sedikit clogging dikit, tapi nggak separah si Glow Soapy. Menurut gue Glow Soapy tuh jauh lebih parah dan dia tuh kerasa banget kalau kulit kalian tuh lagi pakai sesuatu di kulit menurut gue. Dan gue bisa dibandingkan mana yang paling bagus di antara semuanya karena semua tuh punya plus minusnya. Menurut gue sesuai price range aja kalian maunya yang dimana. Dan mungkin kalau kalian tertarik, gue akan review semua satu-satu buat lebih deep dive, ngasih lihat ke kalian hasilnya di wajah gue gimana. Kalau kalian ada kepo sama cushions lain, langsung aja komen di video ini biar gue cobain juga. Segitu dari gue, semoga informasi yang ngebantu. Till next time!